Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ri Akhirullah, NIM 22118196 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang broadband network atau jaringan pita lebar. Broadband network sendiri dapat didefinisikan sebagai pelayanan telekomunikasi yang membutuhkan kanal transmisi lebih dari 2 Mbps atau I1. Jadi syarat utama dari broadband network ini harus memiliki 2 kanal transmisi yang saling terhubung. Broadband network juga bisa disebut juga sebagai jaringan digital yang dapat melayani apa saja. Di dalamnya termasuk pengiriman data, pengiriman suara, dan pengiriman video. Mengapa broadband network ini digunakan? Broadband network ini digunakan, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu adanya era konvergensi atau digitalisasi, yaitu pada perkembangan digital, maka broadband network ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan digital. Lalu yang kedua, penggunaannya tidak hanya sebatas pada penggunaan suara digital suara saja. Itu dapat digunakan pada komputer ataupun aplikasi sehingga penggunaannya tidak terbatas. Lalu efisiensi dari bandwidthnya dapat mencakup bandwidth suara, data, gambar, dan video. Broadband network ini juga memiliki beberapa teknologi akses, diantaranya yaitu wireline broadband access yang mencakup dua bagian, yaitu XDSL dan PTTX atau HFC. Lalu yang kedua ada wireless broadband access yang mencakup wireless LAN atau Wi-Fi dan WiMAX. Lalu apa itu XDSL? XDSL sendiri merupakan singkatan dari X-Type Digital Subscriber Line. Teknologi XDSL sendiri berfungsi untuk mengoptimalkan saluran telepon biasa menjadi saluran digital dengan kecepatan tinggi. Jadi XDSL ini dapat mengubah saluran telepon biasa menjadi saluran telepon digital yang memiliki kecepatan tinggi. XDSL sendiri memungkinkan terjadinya komunikasi data dan voice atau suara dapat dilakukan secara bersamaan menggunakan satu jaringan kabel. XDSL sendiri memiliki beberapa tipe, yaitu HDSL, SHDSL, ADSL, ADSL GDMP, SDSL, dan VDSL. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan ADSL terlebih dahulu. ADSL sendiri merupakan singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL ini dikenal sebagai teknologi akses yang dapat melakukan komunikasi data, voice, dan video yang dapat dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan jaringan akses kabel tembaga satu pasang. Jadi pada penggunaan ADSL ini teknologi akan dipermudahkan dalam melakukan pengiriman atau komunikasi voice, video, dan data, karena
penggunaannya akan lebih efisiensi dikarenakan dapat melakukan pengiriman komunikasi data, voice dan video secara bersamaan. ADSL juga disebut dikarenakan proses rate atau kecepatan transmisinya, transmisi dari downstreamnya atau dari sentral ke pelanggan tidaklah sama dengan kecepatan upstreamnya dari pelanggan ke sentral. Hal ini disebabkan karena perbedaan dari penggunaan downstream dan upstreamnya. Lalu aplikasi ini digunakan untuk layanan broadband. Bitrate downstreamnya sebesar 8 Mbps, sedangkan untuk upstreamnya 640 kbps. Perbedaan ini terjadi dikarenakan pada proses downstreamnya sentral hanya mengirimkan satu domain saja, satu info saja kepada pelanggan, sedangkan pelanggan atau user. Sedangkan pada proses upstream, kenapa terjadi lambat atau kurang cepat? Hal ini disebabkan karena pada proses upstream, user atau pelanggan dapat mengirimkan berbagai info atau banyaknya pelanggan yang melakukan proses upstream, sehingga sentral menerima berbagai macam pelanggan, sehingga dapat menyebabkan kecepatan yang menurun. Hardware dari ADSL sendiri terdiri dari modem ADSL, DSLAM, ATM atau IP switch, dan RAS, Remote Access Service. Konfigurasi dari ADSL sendiri terdiri dari modem ADSL, yaitu terdiri dari user atau pengguna. Lalu DSLAM, sinyal yang diteruskan dari pengguna akan dikirim ke DSLAM. Lalu sinyal DSLAM akan dikirimkan ke ATM atau IP switch yang berfungsi sebagai penghubung antara DSLAM dan RAS atau Remote Access Server. Lalu setelah dari RASM baru akan disampaikan kepada IP dari setiap pengguna. Lalu kelebihan dari ADSL yaitu salah satu salurannya dapat digunakan untuk membicarakan telepon dengan akses data secara bersamaan, atau satu salurannya dapat melakukan pembicaraan telepon sekaligus melakukan akses data secara bersamaan. Lalu yang kedua, kelebihannya yaitu koneksi ke internetnya lebih cepat dibanding menggunakan modem analog. Lalu yang ketiga, sifat hubungannya dedicated connection. Lalu selain ADSL ada juga VTTX atau HFC. VTTX atau HFC sendiri terdiri dari berbagai macam, yaitu ada fiber to the building atau FTTB. Penggunaan fiber to building ini biasa terjadi pada instalasi atau perkantoran ataupun kampus. Lalu fiber to the curb atau FTTC biasa digunakan untuk perumahan. Sedangkan fiber to the home FTTH biasa digunakan untuk jaringan pribadi untuk rumah. Lalu yang terakhir ada hybrid system atau hybrid fiber coax.
yang biasa digunakan untuk jangkauan yang lebih luas, untuk instalasi dan perumahan yang lebih luas. Lalu yang kedua, lalu ada teknologi akses bandwidth yang kedua, yaitu wireless LAN. Wireless LAN sendiri menggunakan yaitu jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang radio elektromagnetik sebagai medium untuk melakukan komunikasi antar penggunanya dengan metode peer to peer dan LAN to LAN. Wireless ini juga biasa digunakan sebagai jaringan extension. Wireless LAN juga biasa menggunakan frekuensi ISM atau industrial, scientist, dan medical. Kelebihan antara wireless tanpa kabel dibandingkan wireless LAN atau yang menggunakan kabel, yaitu plug and play-nya dapat digunakan secara langsung, yaitu apabila wireless LAN harus dilakukan pemasangan kabel terlebih dahulu untuk penggunaannya, sedangkan wireless LAN tanpa pemasangan terlebih dahulu. Lalu meningkatkan produktivitas dan layanannya, yaitu akses dari wireless LAN sendiri dapat dilakukan secara real time dan dapat digunakan atau diakses dimanapun saja. Lalu yang ketiga, kecepatan instalasinya lebih cepat dibandingkan wireless LAN. Lalu yang keempat, lebih fleksibel, dan yang ketiga, reduksi biayanya. Reduksi biayanya lebih murah dibandingkan wireless LAN yang harus melakukan pemasangan kabel terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan penggunaan biaya yang lebih besar. Implementasi dari wireless LAN ini juga bisa dilihat pada penggunaan hotspot. Hotspot sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu digunakan untuk public wireless LAN, digunakan di dalam ruangan, menggunakan wifi, kecepatan aksesnya berkisar dari 11 Mbps sampai dengan 54 Mbps. Biasanya digunakan di tempat-tempat umum dan providernya berasal dari pengguna HP. Lalu ada WiMAX atau Worldwide Interoperability Microwave. Akses dari WiMAX ini menggunakan jaringan broadband yang menggunakan standar IEEE 802.16. WiMAX juga merupakan standar dari akses jaringan pita lebar. Fokus dari WiMAX sendiri berada di 6 GHz pita radio. Kelebihan dari WiMAX ini, ia sudah menggunakan teknologi 4G atau hanya berbasis pada teknologi 4G saja. Jangkauannya lebih luas dibandingkan wireless LAN, lalu memiliki kapasitas kecepatan yang tinggi. Lalu pengembangan dari WiMAX ini juga menghasilkan high information, flexible install, truly mobile,
reduce capex, reduce opex, all IP articular. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.